Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini tentang sebuah pertanyaan. Bagaimana kita diingat? Kita akan baca dari surat Filipi 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ketika kita teringat atau mengingat nama seseorang, kita dapat memberikan beragam respon. Ada seseorang yang mungkin menimbulkan sakit hati, kebencian, kepahitan, atau rasa kecewa bagi kita. Namun ada juga nama yang menyejukkan hati, membawa sukacita, membawa kesan-kesan yang baik bagi kita. Kesan-kesan itu tentunya tidak muncul tanpa alasan, melainkan bersumber dari rekam jejak yang mereka tinggalkan sebelumnya. Nah, ketika Rasul Paulus mengingat jemaat di kota Filipi, seperti yang tertulis di Filipi 1 yang kita baca tadi, hatinya dipenuhi syukur. Ya, kita baca sekali lagi Filipi 1 ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat yang keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya. Jadi setiap kali mengingat jemaat di Filipi, hati Rasul Paulus dipenuhi dengan rasa syukur. Dan setiap kali ia berdoa bagi mereka, Rasul Paulus bersukacita. Bahkan di ayat yang ke-8, Rasul Paulus menuliskan bahwa dia sangat merindukan jemaat di Filipi. Alasannya ialah karena jemaat di Filipi memiliki persekutuan yang erat dalam Kristus sejak mereka mendengar pemberitaan Injil dari Rasul Paulus. Dan mereka terus bertumbuh di dalamnya, tertulis di ayat 5. Selain itu juga karena jemaat Filipi tidak henti-hentinya menunjukkan kasih dengan mendukung pelayanan Paulus, termasuk ketika ia dipenjarakan karena Kristus. Mereka juga mengirimkan uang untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus, tertulis dalam Filipi 4 ayat 15-18. Bahkan mereka secara khusus mengutus Epafroditus untuk melayani keperluan Paulus selama di penjara. Maka tak heran jika Rasul Paulus berkata, "Kamu ada di dalam hatiku." Apakah pelajarannya bagi kita? Sebenarnya yang penting bagi kita bukan bagaimana respon kita ketika mengingat nama seseorang, tetapi sebaliknya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana reaksi orang ketika mereka mengingat nama kita, nama saya, nama Bapak Ibu. Kira-kira kesan apakah yang kita tinggalkan di dalam kehidupan orang-orang lain? Apakah nama kita membangkitkan syukur dan sukacita di hati mereka? Atau sebaliknya menimbulkan rasa jengkel, sakit hati, kecewa, bahkan benci? Tentu kita berharap orang mengingat kita sebagai orang yang baik, yang mendatangkan sukacita bagi orang lain. Namun, hal yang sebaliknya mungkin pernah terjadi, di mana kita membuat hati orang terluka, tersakiti, bahkan begitu dalamnya sampai orang tersebut tidak pernah melupakannya. Berteladan kepada jemaat Filipi, mari kita sebagai pribadi, juga keluarga kita harus berhati-hati, bijaksana dan berhikmat dalam berkata-kata, bertindak. Jangan sampai meninggalkan luka, sakit hati di hati orang lain yang akan terus diingat. Kita juga bertanggung jawab mendukung nama baik gereja GBIS Anugerah Keraksan di mana kita berjemaat, sehingga ketika mereka atau orang lain mendengar bahwa kita adalah jemaat gereja GBIS Anugerah Keraksan, maka mereka memberikan penilaian yang positif, memberikan penilaian yang baik. Selagi Tuhan memberikan kita anugerah kehidupan, kita dapat melakukan banyak perbuatan kasih yang akan meninggalkan jejak-jejak yang mendatangkan sukacita dalam hidup banyak orang. Bahkan tidak hanya mendatangkan sukacita, tapi juga bisa membangun dan menjadi berkat bagi banyak orang yang mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh orang tersebut. Seperti itulah seharusnya kehidupan yang dijalani oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jejak rekam yang kita tinggalkan, kesan-kesan yang kita buat
di hati orang lain, di memori orang lain, itu penting untuk kita perhatikan, untuk kita jaga ya, melalui perkataan, tindakan, tingkah laku, dan perbuatan kita. Kita harus menjadi orang yang dikenang sebagai orang yang baik, orang yang mendatangkan sukacita dan mendatangkan rasa syukur bagi orang lain ketika mereka mengingat kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan-Mu yang mengingatkan kami hari ini untuk kami berhati-hati di dalam tindakan, perkataan, perbuatan kami, untuk kami tidak meninggalkan jejak-jejak yang menyakitkan di hati orang lain. Tolong kami Tuhan, untuk kami justru bisa mendatangkan sukacita, mendatangkan rasa syukur, mendatangkan berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, pimpin kami kepada hal-hal yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.